Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kali ini kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita mendapatkan maghfirahnya, rahmatnya, dan juga keberkahan di bulan Ramadan ini, dan semoga kita diberi usia yang panjang fi taatillah sehingga kita bisa bertemu di Ramadan yang akan datang, dan kita keluar dari Ramadan ini semoga benar-benar keluar yang bersih, suci, tanpa noda. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu materi tentang masalah Al-Qur'an yang mana sudah masyhur, sudah terkenal, sudah kita maklumi bahwasanya Ramadan adalah syahrul Qur'an. Kalau sedikit bicara tentang Al-Quran, Al-Quran itu Masya Allah ya. Al-Quran itu di samping hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, Al-Quran itu adalah al-muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran itu adalah salah satu sesuatu yang dipakai wasilah ibadah, yang dibuat ibadah, yang bernilai ibadah dengan bacaannya. Maka dari itu semoga kita bisa mengamalkan, bertaqarrub kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan melalui membaca Al-Quran, dan tentunya dengan bacaan-bacaan yang benar. Bahkan hebatnya lagi, Al-Quran itu tidak hanya untuk dibaca saja, tapi dibuat atau dijadikan ibadah untuk didengarkannya. Artinya ketika Al-Quran itu dibaca, bagi yang mendengarkan itu adalah sudah bernilai ibadah. Bahkan itu diperintahkan seperti yang difirmankan oleh Allah, ingkang pun dawakan Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jadi ketika Quran itu dibaca, maka kita diperintahkan untuk mendengarkannya. Maka mendengarkan Al-Quran itu sudah merupakan ibadah. Terus Al-Quran itu di samping untuk dibaca dan juga didengarkan bacaannya menjadi satu ibadah, Al-Quran itu adalah untuk dijadikan wasilah, munajah, taqarrub, dialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada ayyuhadditsa rabbahu falyaqra'il Qur'an." Siapa orang yang kepingin berdialog, muhadatsah, matur, curhat nang ngersane Allah, maka dengan membaca Al-Quran. Itu hebatnya Al-Quran. Terus Al-Quran itu tidak hanya untuk dibaca ataupun didengarkan bacaannya, akan tetapi yang paling utama, paling penting lagi adalah Al-Quran itu adalah supaya dimengetahui daripada artinya, maknanya, dan isinya, sehingga
Al-Quran itu menjadi pedoman hidup kita di muka bumi ini untuk menjalankan mana yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah. Itu tentunya Al-Quran tidak cukup dibaca saja, akan tetapi perlu ditindaklanjuti untuk dikaji, diketahui maknanya dan isi kandungannya. Pada kesempatan ini saya sedikit akan menyampaikan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah khitab yang mana Allah menghitobi kepada orang-orang yang beriman. Semoga kita semuanya para pemirsa termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang masuk pada ayat ini. Ini adalah khitab yang mulia. Orang-orang yang beriman dihitobi oleh Allah, dingendikani oleh Allah, ista'inu bis-sabri. Kita diminta, dimohon oleh Allah, diperintah oleh Allah supaya kita itu minta pertolongan kepada Allah. Karena kita itu diciptakan oleh Allah menjadi orang yang makhluk yang butuh, yang membutuhkan. Butuh apa saja? Butuh hidup, butuh udara, butuh uang, butuh sehat, butuh keluarga, butuh makan, butuh minum, butuh orang yang butuh. Kalau Allah as-somad yang dibutuhi, maka cara untuk memenuhi daripada kebutuhan kita, Allah memerintahkan kita supaya minta pertolongan dengan Allah. Dengan cara apa? Allah perintahkan kita minta pertolongan dengan Allah itu dengan cara sabar. Bisobri, yang pertama adalah sabar. Kalau kita kepengen sukses, berhasil dalam segala hal, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, maka yang utama untuk menghasilkan itu adalah wasilahnya kita beristi'anah kepada Allah, minta pertolongan dengan wasilah yang namanya sabar. Kalau ibarat orang bermain sepak bola, kesebalasan itu ada penyerang tengah, ada sayap kanan kiri, ada kapten, ada bek, dan ada penjaga gawang. Lo sabar itu ibarat penyerang untuk maju terus, pantang mundur, berusaha untuk mendapatkan poin, mendapatkan gol. Itu adalah kerja kerasnya penyerang. Itu namanya sabar. Sudah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam segala hal, kesabarannya luar biasa. Kita kalau kepengen keluarganya sukses, mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kuncinya harus sabar. Bagi orang petani yang mau berhasil memanen dengan hasil tani yang maksimal, kuncinya pun harus menempuh yang namanya kesabaran. Apalagi orang yang berdakwah, mendakwahkan agama, berjuang di tengah-tengah masyarakat, ini sudah pasti modal utama untuk menghasilkan apa yang dia cita-citakan, yang dituju, modal utamanya adalah sabar. Dan yang kedua adalah sholat. Maka bisobri was-sholah, kita harus dengan sholat. Sholat harus tetap kita lakukan, khususnya yang 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Kita tingkatkan kualitas sholatnya dengan kekhusyuannya, dengan keikhlasannya. Kita tingkatkan dengan sholat-sholat sunatnya dan lain sebagainya. Nah, sholat ini fungsinya apa? Ibarat pemain sepak bola tadi, sholat itu adalah ibarat penjaga gawang ataupun bek yang melindungi dari segala hal yang akan merusak kita, yang akan merugikan kita, termasuk daripada perbuatan maksiat dan mungkar, seperti yang difirmankan Allah, inna sholah aqimis sholah inna sholata tanha anil fakhsya iwal mungkar. Maka untuk menghasilkan sesuatu yang kita cita-citakan, maka kita harus menyerang, maju terus dengan kesabaran, dan kita harus membentengi, menjaga, melindungi
dari sesuatu atau hal-hal yang akan merusak kita, yaitu dengan apa? Dengan sholat kita. Insya Allah kalau kita lakukan kesabaran, istiqomahkan sholat kita, insya Allah kita akan berhasil apa yang kita cita-citakan. Kita akan menjadi orang yang sukses dunia maupun akhiratnya. Karena apa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan senantiasa selalu bersama orang-orang yang bersabar. Demikian, sekian dan demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan banyak barokahnya. Ada kurang lebihnya dan salahnya, semoga dimaafkan. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.